Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wirian Junaika Saputri atau biasa dipanggil Putri. Saya dari UPBJJ Jakarta dan pada tugas 3 kali ini saya akan bacain pidato yang berjudul Fatherless. Pidato ini ditujuin khususnya untuk para orang tua, calon pasangan muda, Gen Z yang akan menikah, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Tuton, yang terhormat para orang tua, yang terhormat para pasangan muda, yang terhormat rekan-rekan Gen Z, dan yang terhormat teman-teman mahasiswa sekalian. Sebuah kebanggaan bagi saya dapat berbicara di depan audiens yang sangat peduli terhadap isu fundamental bagi masa depan bangsa, yaitu isu keluarga dan juga pengasuhan. Teman-teman, coba pejamkan mata sejenak dan ingat-ingat kembali, apa sih yang paling melekat dalam ingatan teman-teman terkait sosok ayah? Apakah tawa candanya saat bermain, atau kalimat-kalimat bijak yang tak terlupakan, atau justru ruang kosong atau kehampaan? Jadi teman-teman nggak punya ingatan yang benar-benar spesial terkait sosok ayah ini. Hari ini kita akan membahas krisis yang sedang mengancam fondasi keluarga kita semua, teman-teman. Sebuah isu sosial dan psikologis yang mendalam, fatherless atau ketidakadaan peran ayah dalam keluarga. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius, terutama mengingat kabar yang beredar luas bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai fatherless country di dunia. Ini adalah panggilan darurat, teman-teman, yang harus kita dengar. Jadi ini bukan sebuah prestasi, melainkan sebuah bentuk dari kemunduran. Banyak dari kita yang memiliki pemikiran sempit terkait fatherless ini, teman-teman. Banyak juga yang mengira fatherless hanya terjadi ketika seorang ayah itu meninggal atau justru berpisah dari orang tuanya, maksudnya bercerai. Namun, hadirin sekalian, fatherless bukan hanya tentang ketidakhadiran secara fisik, namun juga emosional. Seorang ayah mungkin duduk di ruang tamu yang sama dengan kita, duduk di meja yang sama dengan kita, namun jiwanya, perhatiannya, dan koneksi emosionalnya justru absen. Ia sibuk, ia terdistraksi, ia tidak terlibat. Inilah yang menjadi sumber banyak masalah. Lalu, seberapa besar masalah ini, teman-teman? Data Susenas BPS Maret 2024 menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Sebanyak 15,9 juta anak di Indonesia atau setara dengan 20,1% dari total anak di bawah 18 tahun ditemukan tumbuh tanpa peran ayah, teman-teman, atau mengalami fatherless. Angka 15,9 juta ini adalah angka yang terlalu besar untuk kita abaikan. Ini menunjukkan tingginya jumlah anak di Indonesia yang tumbuh tanpa kehadiran emosional dengan figur ayah ini. Lalu, apa sih dampaknya pada anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah yang utuh? Dampaknya sangat mendalam untuk psikologis anak-anak, teman-teman. Ketidakhadiran ayah, baik fisik maupun emosional, menimbulkan dampak psikologis yang serius, bahkan bisa juga permanen. Data pendukung menegaskan bahwa dampak fatherless bagi psikologis anak meliputi 1. Anak lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. 2. Mereka juga lebih sering mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. 3. Yang lebih parahnya, bahkan dalam beberapa kasus mereka dapat menunjukkan perilaku agresif atau antisosial. Fatherless ini menciptakan sebuah kerinduan mendalam yang tidak terpenuhi terhadap si anak, teman-teman. Sebuah kekosongan yang tidak dapat memenuhi cara anak memandang diri sendiri. Jadi kalau istilahnya nih ya, anak-anak sekarang bilang kalau anak-anak tumbuh dengan bahagia, itu tangki cintanya penuh. Nah, kalau ini tuh ada yang kosong, teman-teman. Cara mereka berinteraksi dengan dunia, bahkan pilihan pasangan mereka di masa depan cenderung lebih sulit karena tidak ada role modelnya. Saudara-saudara sekalian, ini bukan tentang mencari siapa yang salah, tetapi tentang mencari solusi bersama. Solusi utamanya adalah peran ayah yang aktif dan seimbang dalam keluarga. Kita harus mengubah stigma bahwa peran ayah hanya sebatas mencari nafkah. Ayah adalah penyeimbang, ayah adalah pelindung, ayah adalah pemandu emosional. Data membuktikan
Peran aktif ayah dalam pengasuhan meningkatkan kecerdasan emosional anak dan kemampuan kognitif anak. Ayah yang suportif membuat anak memiliki harga diri yang cukup tinggi, lebih bahagia, dan juga percaya diri, teman-teman. Sesederhananya contohnya gini. Ketika teman-teman belajar naik sepeda waktu kecil, itu teman-teman takut. Tapi ketika si ayah bilang, "Tenang, Nak, ada ayah." Teman-teman langsung percaya diri. Itu contoh kecil, teman-teman. Apalagi untuk kehidupan kita yang lebih kompleks di dunia ini ya. Ayah membantu anak berani mengambil resiko yang sehat, menjelajahi dunia, atau bahkan mengembangkan kemandiriannya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, terutama para ayah atau calon ayah, atau teman Gen Z yang akan menjadi ayah, atau mahasiswa juga, atau pasangan suami istri muda, untuk mengambil langkah proaktif dalam membangun kedekatan atau bonding yang aman dengan anak. Bonding tidak harus selalu mewah, teman-teman. Bisa sederhana saja, seperti meluangkan 15 menit setiap malam untuk mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi, bermain bersama di akhir pekan, atau menikmati makan malam tanpa gangguan gadget. Makan malamnya tuh dibuat lebih intens, teman-teman. Jangan sibuk tetap balas kerjaan atau tetap sambil nonton YouTube. Kayaknya teman-teman itu bisa dihilangkan. Bisa kebiasaan-biasaan itu, intinya hadir seutuhnya. Berikan waktu dan emosi teman-teman semua kepada sosok anak ini. Hadirin sekalian, saya ingin menutup pidato ini dengan satu permohonan tulus. Kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu, teman-teman. Mungkin di antara kita ada yang tumbuh dengan ruang kosong itu. Contohnya saya, seperti yang saya sampaikan di awal, sebuah ketidakadaan peran ayah yang terasa. Jadi hanya fisiknya aja, tapi tidak pernah benar-benar hadir atau benar-benar mengguide kita untuk memilih sesuatu atau menjalani hidup ini. Namun kita memiliki kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Kita bisa mengubah masa depan. Kepada para ayah yang hadir di sini atau para calon ayah yang hadir di sini, saya minta tolong putuskan rantai fatherless ini. Putuskan mata rantai ketidakhadiran emosional. Anak-anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Anak-anak tidak membutuhkan ayah yang seperti Superman. Itu tidak perlu, teman-teman. Mereka hanya butuh ayah yang hadir, benar-benar hadir, yang mau mendengarkan, yang mau bermain, yang mau merangkul, bahkan saat dunia tuh terasa berat dan gak baik-baik aja. Mari kita pastikan bahwa 15,9 juta anak yang kita bahas tadi tidak bertambah lagi. Jadilah ayah yang dikenang dengan semua kenangan manisnya, semua hal-hal menyenangkannya. Jadilah ayah yang dikenang dengan hal-hal baik dan bukan hanya dengan hartanya saja, teman-teman ya. Ayah itu tidak hanya berperan menjadi sumber uang ya, bukan bank berjalan, tapi ayah itu penopang, teman-teman. Jadi mari kita putuskan rantai fatherless ini. Mari sama-sama berkomitmen dengan saya untuk tidak lagi menambahkan jumlah anak-anak fatherless di Indonesia ini. Semoga para ayah di sini mampu dikenang oleh anak dengan hal-hal baik. Jadi tidak hanya dengan hartanya, tidak hanya dengan bau rokoknya, tidak dengan kebiasaan yang sibuk main HP-nya saja, atau tidak dengan sibuk bekerjanya, tapi semua yang bikin anak tuh selalu rindu pada ayahnya. Semoga fatherless ini, teman-teman, tidak berkelanjutan, karena fatherless ini bukan takdir, melainkan tanggung jawab kita untuk mengakhirinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.